Baik, halo, selamat pagi semuanya. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Kesarinya Nasma dan pada hari ini saya akan menjadi fasilitator pada sesi kita kali ini. Jadi, pada hari ini kita akan melakukan sesi konseling kelompok, di mana sesi konseling ini bertujuan untuk membantu kita dalam memahami diri kita masing-masing secara lebih baik. Lalu kita juga bisa mengembangkan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah pribadi masing-masing. Terus kita juga bisa meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi kita juga. Lalu kita juga pada sesi kali ini kita bisa mendapatkan dukungan sosial antar sesama anggota, di mana mungkin yang bisa kita dapatkan dari kita konseling pada kali ini itu. Sebelum kita memulai, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa di sini ada aturan-aturan yang memang harus disepakati secara bersama-sama. Jadi yang pertama itu kita harus ada kerahasiaan, di mana apapun yang kalian bagikan di sini itu jangan dibawa keluar dengan siapapun, dengan alasan apapun. Jadi sebisa mungkin apa yang ada di sini tetap di sini dan tidak boleh dibawa keluar, termasuk dengan saya sendiri. Lalu yang kedua, kalau bisa kita bisa saling menghormati ya teman-teman. Jadi apapun yang kalian bagikan tidak ada yang benar dan salah, apapun yang kalian rasakan itu benar-benar valid. Lalu yang ketiga, dimana kalau bisa jika ada yang sedang membagikan pengalamannya itu jangan ada yang memotong pembicaranya terlebih dahulu. Jadi biarkan yang satu selesai baru kalian boleh melanjutkan. Lalu yang keempat, kalau misalkan kalian memang belum siap untuk membagikan pengalaman kalian pribadi masing-masing, itu kalian boleh bilang pas terlebih dahulu, karena tidak ada unsur paksaan dalam membagikan pengalaman. Tapi kalau bisa semuanya bisa mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan dukungan antar sesama anggota ya teman-teman. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi, kita mulai dengan perkenalan masing-masing dan gambaran situasi kalian saat ini. Mungkin sebelumnya kalian udah saling mengenal ya teman-teman, tapi untuk saat ini biar kita refresh lagi perkenalan kita masing-masing, perkenalan dengan anggota masing-masing. Kalian boleh menyebutkan nama kalian, lalu kalian gunain satu kata untuk menggambarkan kondisi kepercayaan diri kalian akhir-akhir ini. Kayak contoh, apakah sedang naik turun atau apakah kalian sedang berusaha untuk mengembangkan kepercayaan dirinya masing-masing atau gimana, itu boleh senyaman kalian aja dan kalian boleh terbuka, karena sekali lagi di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Ada yang mau memulai mungkin dari kalian? Cecil mungkin boleh lebih. Oke, baik, perkenalkan nama saya Cecilia. Jadi saya itu di sini menurut saya itu hari ini atau beberapa hari ini tuh lagi naik turun banget. Jadi dimana saya itu kalau misalkan lagi sedih itu bisa sedih banget sampai bisa ngenangisin hal-hal yang emang sebenarnya tuh nggak yang perlu ditangisin gitu, dan bisa juga kayak marah dengan hal-hal yang nggak seharusnya tuh bisa langsung pakai emosi kayak gitu. Sudah berbagi pengalamannya. Mungkin dari maksudnya Cecil tadi, ketika Cecil lagi emosi atau apapun itu mempengaruhi kepercayaan diri Cecilia gitu ya. Oke, boleh mungkin dilanjutkan dengan Novi. Baik, perkenalkan nama saya Novi Utami. Kondisi saya akhir-akhir ini tuh kayak ngerasa takut sama gugup, karena kan kayak kita ke depannya bakal presentasi terus ya, jadi ngerasa takut sama gugup. Baik, terima kasih Novi sudah berbagi pengalamannya. Jadi kalau misalkan dari Novi sendiri, Novi lagi turun banget kepercayaan dirinya karena beberapa hari ke depan harus ada yang dipersiapkan mengenai presentasinya ya. Baik, terima kasih. Novi, boleh dilanjutkan ceritanya? Oke, perkenalkan nama saya Keisha Lima Zahra. Kondisi saya saat ini lagi bisa dibilang down, tapi nggak yang down banget, cuma karena rasa kecemasan saya akhir-akhir ini muncul untuk urusan sekarang ini. Kita udah semester akhir ya, terus
tugasnya jadi lebih banyak, terus urusan di luar kuliah juga lebih harus lebih aware lagi. Terus dari keluarga sendiri juga saya dapat tekanan untuk lebih lebih giat lah, lebih apa, karena kebetulan saya anak pertama, jadinya dapat bebannya tuh lebih banyak lagi. Baik, terima kasih untuk Kesha sudah membagikan pengalamannya. Jadi kalau dari Kesha sendiri sedang mengalami penurunan kepercayaan diri karena ada stres akademik dan tekanan dari keluarga ya, karena posisi anak pertama. Baik, boleh dilanjutkan? Kenalkan, nama saya Lintang Fadil Delin. Kondisi saya saat ini itu sedang merasakan kayak cemas karena memikirkan banyak hal tentang kebutuhan yang harus segera diselesaikan. Baik, terima kasih. Jadi kalau dari Kak Fadia sendiri kepercayaan dirinya lagi menurun karena ada beberapa tekanan akademik ya. Oke, baik, boleh dilanjutkan? Perkenalkan, nama saya Laura Malta. Untuk mendeskripsikan kepercayaan diri saya pada saat ini, menurut saya kepercayaan diri saya pada saat ini tuh menurun, sangat amat menurun, karena banyak satu hal yang menurut saya masuk dalam otak saya dan memikirkan banyak hal, kayak contohnya masa depan, pendidikan, terus hubungan antar teman atau keluarga, antar teman atau pasangan, seperti itu. Baik, kalau misalkan dari Laura sendiri sedang merasa penurunan kepercayaan diri karena ada beberapa yang mungkin dipikirkan lebih lanjut di dalam pikiran Laura. Oke, biar kita eksplor lebih dalam, mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya di mana kalian ini boleh nih menceritakan situasi yang menurut kalian sering banget terjadi dan itu posisinya kalian lagi nggak percaya diri. Kayak contohnya ketika kalian presentasi, terus habis itu ketika kalian mungkin mau mengupload foto di Instagram, kalian jadi merasa kurang percaya diri. Boleh, siapa yang mau mulai? Boleh. Kalau dari saya sebenarnya banyak, tapi akhir-akhir ini yang lagi membuat kepercayaan diri saya menurun itu masalah hubungan ya. Jadi saya merasa saya kurang percaya diri pada saat saya sedang ingin mendekatkan diri kepada seseorang atau memulai hubungan kepada seseorang gitu. Saya merasa kayak saya kurang cocok atau saya kurang pantas untuk orang tersebut. Jadi dari situ saya ngerasa merasa diri saya ini nggak pantas untuk beberapa orang, salah satunya untuk teman-teman saya, karena saya merasa diri saya ini masih banyak kekurangannya dan saya jauh dari kata sempurna, tapi saya mencoba untuk membuang hal itu jauh-jauh, tapi ternyata tetap aja nggak bisa. Terus dari akademik juga menurut saya nggak begitu bagus dalam akademik, saya masih jauh dari teman-teman saya yang lain. Terus jadi itulah alasan kenapa saya merasa diri saya ini masih jauh dari kata sempurna dan saya nggak layak untuk beberapa orang di lingkungan saya, seperti itu. Baik, terima kasih Laura sebelumnya. Jadi dari yang aku pahami atau aku tangkap adalah sebenarnya inti dari cerita Laura itu dimana Laura itu akhir-akhir ini kepercayaan dirinya sebenarnya tentang hubungan. Jadi ketika di hubungan itu Laura sering merasa kayak kurang pantas untuk dimiliki gitu ya. Baik, terima kasih Laura untuk sudah berbagi pengalamannya. Boleh dilanjutkan dengan yang lain mungkin? Ada yang mau itu? Kalau dari saya sih cerita saya, kenapa saya bisa nggak sepercaya diri, karena saya ngelihat dari beberapa teman saya tuh kayak semangat gitu. Nah, semangat saya tuh kadang suka ada, suka enggak, kayak gitu. Lalu saya nggak percaya diri karena kadang saya tuh kayak ngerasa kayak saya bisa nggak sih kayak mereka, saya bisa nggak sih kayak orang-orang gitu. Kadang saya overthinking sama diri saya sendiri kayak gitu. Terus
yang bikin gak percaya diri juga karena dari tekanan mungkin dari tekanan dari teman-teman atau dari keluarga saya yang terus-terusan harus kamu tuh harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Fadia sudah berbagi pengalamannya. Jadi kalau dari Kak Fadia sendiri yang aku tangkap itu, mungkin Kak Fadia itu merasa kurang percaya diri karena ada tekanan yang dilihat dari teman, kondisi teman yang mungkin dari ambisi itu selalu ada, tapi ketika melihat diri sendiri itu kadang suka naik muncul. Terus habis itu Kak Fadia ngerasa kalau misalkan Kak Fadia ini lagi berada di fase yang kayaknya kenapa nggak bisa gitu untuk seperti mereka gitu ya. Oke, terima kasih Kak Fadia, sekali lagi boleh dilanjutkan. Oke. Kalau menurut saya, kenapa saya kurang percaya diri ya? Kalau menurut saya tuh hampir mirip ya dengan yang Kak Fadia dan Laura bilang. Jadi kayak dari tentang ngerasa saya tuh kadang ngerasa kurang pantas karena ngerasa tuh kalau misalkan lagi kumpul sama teman-teman gitu ya ngebahas apa, kadang saya selalu mikir kayak kok bisa ya mereka tuh punya pemikiran yang sangat luas gitu, sedangkan saya kadang kayak ngerasa kok saya di titik-titik ini terus gitu, saya nggak pernah berkembang, saya nggak apa kayak gitu. Terus karena saya juga mikir kalau misalkan lagi presentasi ya itu tuh kalau misalkan lagi orang lagi ngeliatin atau apa, saya tuh takut karena kayak orang nganggapnya saya apa ya kayak gitu, nggak takut dijudge duluan gitu. Terus dari soal pertemanan juga saya merasa kayak saya tuh orang yang jauh banget ketinggalannya sama orang-orang. Kadang kalau misalkan seperti yang mereka ngebahas tentang apa saya nggak tahu, terus abis itu tentang mereka tuh juga mau gitu mengupgrade diri, tapi kalau misalkan saya ngerasa kalau saya tuh nggak bisa nge-upgrade diri saya gitu. Saya ngerasa kayak diri saya nge-stuck di itu aja gitu. Karena saya juga nggak tahu apa yang nggak mau saya lakuin setelah ini gitu. Jadi kadang saya bingung kayak setelah misalkan saya dapat informasi atau apa yang emang mengharuskan saya buat kayak mencoba hal-hal baru, kadang saya tuh ragu karena saya takut nggak bisa gitu nyampe kayak pengen jadi ini deh, pengen jadi itu deh, tapi itu saya nggak yakin sama kemampuan diri saya kayak gitu. Terima kasih Cecil sudah berbagi pengalaman. Jadi kalau dari Cecil sendiri mungkin situasi yang lagi sering dihadapi karena ada mungkin tekanan dari dalam sendiri kali ya. Karena Cecil kadang ngerasa kayak nggak bisa menyesuaikan kemampuannya dengan orang lain, ditambah mungkin dari persepsi orang lain yang memperkuat dimana kayaknya jadi membuat Cecil merasa kurang percaya diri gitu ya. Oke, terima kasih Cecil. Sekali lagi boleh dilanjutkan mungkin dengan Novi. Kalau dari saya kayak ngerasa percayaan dirinya tuh lagi turun karena kayak pas lagi dosennya lagi ngasih pertanyaan gitu ya, terus kan sebenarnya saya tuh bisa jawab, tapi saya tuh kayak ngerasa takut duluan karena takut jawabannya tuh salah, terus nanti dosen sama teman-temannya itu kayak ngasih penilaian negatif gitu ke saya. Baik, terima kasih untuk Novi sudah berbagi pengalaman situasi di mana Novi mungkin merasa kurang percaya diri. Jadi kalau dari Novi sendiri mungkin merasa malah takutnya persepsi orang lain yang gak sesuai dengan harapan yang Novi mau gitu, dengan kayak Novi mau menjawab terus jadi ragu-ragu karena takut orang lain menilai Novi itu masih kurang dalam memperhatikan apa yang lagi dijelaskan gitu oleh dosennya. Baik, boleh mungkin selanjutnya oleh Kisha. Saya sendiri akhir-akhir ini mungkin yang awal di bidang pendidikan mungkin ya, saya ini ngerasa kayak Novi tadi pas tanya jawab tuh sebenarnya bisa jawab, tapi saya ngerasa kalau misalnya pertanyaan saya ini
bener nggak ya, atau kalau misalnya saya jawab nanti teman-teman bakalan ada yang ngejudge nggak ya cara ngomong saya atau intonasi saya atau apa yang saya bahas gitu. Terus saya juga ngerasa saya ini kayak ketinggalan gitu loh dari teman-teman. Cara teman-teman tuh ada yang bisa langsung nangkep gitu materi pelajarannya, sementara saya sendiri tuh harus nge-review sendiri lah di rumah. Jadi perlu beberapa waktu dulu buat bener-bener matang nih paham gitu, jadi baru saya bisa kerjain sendiri menurut pemahaman saya gitu kan. Terus untuk pertemanan saya mulai ada rasa minder sama teman-teman saya karena ada beberapa yang memang udah sempro hitungannya kan, udah saya pas juga. Terus saya mulai mikir kalau misalnya saya ada di posisi dia itu kayak gimana, apakah saya tuh bisa ngejar atau bahkan ketinggalan, atau saya ini bisa nggak ya ngelewatin hal ini semua kayak gitu. Terima kasih untuk Kesha sudah berbagi pengalamannya. Jadi kurang lebih mungkin apa yang dirasakan oleh teman-teman tadi yang sebelumnya sudah menyampaikan itu hampir sama mungkin apa yang Kesha rasakan. Jadi Kesha itu sering merasa tertinggal dengan teman-temannya, terus habis itu jadinya buat overthinking pribadi ya. Oke, selanjutnya sebelumnya terima kasih teman-teman sudah berbagi pengalamannya ya, untuk menceritakan situasi yang sering membuat kalian gak percaya diri itu apa. Mungkin kita sekarang bisa explore lebih dalam lagi mengenai kalian satu momen dimana kalian di sini boleh ceritakan nih satu momen spesifik banget yang mungkin teman-teman rasain, kayak ketika kalian mempresentasikan sesuatu itu apa yang sebenarnya terjadi, habis itu apa yang kalian rasakan, yang benar-benar kalian rasakan, jadi kayak gugup, takut, cemas gitu. Lalu kalian juga bisa menceritakan apa sih sebenarnya yang kalian lakuin pada saat itu. Jadi benar-benar satu momen itu diceritain, jadi bagaimana hal itu terjadi, terus habis itu apa yang kalian rasakan saat terjadi hal tersebut, terus habis itu apa sih yang kalian lakuin ketika hal itu terjadi gitu. Boleh mungkin dimulai dari siapa dulu? Balik. Kalau saya waktu itu kan kita lagi libur semester ya, terus kita ada main lah sama temen-temen dari SMA kayak gitu yang dekat sama kita. Terus kan kebetulan saya ini sama teman-teman saya ini univnya berbeda-beda dan jurusannya pun berbeda-beda gitu. Jadi itu kita sama sekali nggak ada komunikasi langsung kalau misalnya lagi jarak jauh di kuliah. Nah pas kita ngumpul itu pasti kita ada cerita tentang apa yang kita alami, terus kayak gitu-gitu kan. Mereka tuh mulai cerita kalau misalnya mereka ada yang dapat achievement apalah atau abis ngelakuin project apa terus berhasil gitu ya kan. Tapi itu pas giliran saya ngomong, saya malah jadi gugup dan bingung mau ngomong apa, karena menurut saya mereka ini udah melampaui saya lah, kayak mereka tuh udah bagus banget. Dan menurut saya sendiri kalau misalnya saya cerita nih, menurut cerita saya tuh gak menarik gitu, gak menarik mereka. Dan yang saya lakuin pada saat itu ya saya ngomong yang apa ya, yang saya lakuin pada saat itu, tapi yang menurut saya tuh yang bagus-bagus aja, jadi nggak sampai detail-detail gitu. Walaupun mereka sendiri ceritainnya pun detail sampai yang mereka struggle-nya apalah, terus mereka ngapa-ngapain gitu. Tapi saya ngerasa kayak kalau misalnya saya menampilkan titik lemah saya ke mereka, malah saya jadi takutnya itu titik balik ke saya sendiri karena udah ngasih tahu yang harus itu enggak, walaupun dekat sama teman-teman kayak gitu. Baik, terima kasih sebelumnya Kesha sudah berbagi pengalaman. Jadi dari apa yang aku tangkap, Kesha ini merasa kalau misalkan sebenarnya ketika ketemu sama teman-teman, Kesha merasa nggak bisa nyampein sebenarnya apa sih yang udah dicapai sama Kesha sendiri, karena mungkin takut ngerasa itu sebenarnya nggak setinggi sama yang lain gitu ya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang relate dengan Kesha dan mau berbagi juga sama pengalamannya, boleh. Kalau aku sebenarnya agak
sebenarnya kurang lebih sama kayak Kesha. Jadi pernah di satu momen itu tuh lagi ngobrol, dan itu posisinya ada salah satu orang yang aku suka juga, terus ada teman juga di situ kayak ngobrol tentang kayak pendidikan gitu, kayak mereka kayak apa ya, ngasih tahu lah pencapaian mereka masing-masing gitu. Nah di situ aku yang cuma kayak ngedengerin jadi tambah insecure gitu ya, gimana ya perasaannya, kayak aku nggak ada pencapaian apa apa sampai saat ini, sedangkan mereka udah kayak ngobrolin pencapaian mereka. Aku merasa kita sepantaran loh, kita seumuran loh, kok pencapaian kita nggak sama. Emang sih setiap orang tuh pasti punya pencapaian masing-masing, tapi kok aku sampai saat ini nggak ada di titik itu gitu. Jadi kayak ngerasa sebenarnya aku hidup itu untuk apa sih gitu, bener-bener di situ posisinya tuh sedih mau nangis tapi nggak bisa gitu. Jadi respon aku di situ ngedengerin mereka cuma yang kayak muji mereka, oh keren banget ya, oh ya keren banget ya, gimana sih perasaannya kalau muji orang tapi kita sendiri nggak bisa muji diri kita sendiri kayak gitu. Jadi perasaannya sedih campur aduk, pengen nangis titik itu juga tapi nggak bisa gitu. Jadi cuman yang kayak bisa ngeliatin pencapaian orang tapi nggak bisa ngeliat pencapaian diri sendiri kayak gitu. Baik, jadi mungkin kalau dari Laura sendiri hampir sama yang Kesha rasain, mungkin karena cukup kalau dari cerita tadi yang saya tangkap adalah dimana sebenarnya Laura cukup tertekan dengan pencapaian orang lain gitu kan. Jadi mungkin karena melihat pencapaian orang lain mungkin bagi Laura itu terlihat sangat tua, jadi pencapaian diri sendiri pun Laura turunin gitu. Mungkin dari yang lain ada yang ngerasa relate dengan ini atau mau ada tambahan? Oke. Saya benar-benar mirip banget sama mereka ya. Jadi kayak balik lagi ke masalah yang tadi, karena persepsi orang juga. Jadi kadang tuh saya takut buat ngomong itu karena takut kayak omongan orang, benar kayak yang Tisha bilang, takut orang nganggapnya itu hal yang biasa. Jadi hal kayak gitu tuh kayak takut gitu buat diomongin lagi, buat kayak nyeritain buat kita tentang diri kita yang misalnya kita kayak ngelakuin hal sekecil apapun itu, kadang menurut saya tuh kayak bukan hal yang perlu diceritain. Jadinya tuh kadang saya ngerasa kayak diri saya tuh nggak berkembang itu mungkin karena itu gitu. Jadi saya ngerasanya kayak, oh hal kayak gini tuh kayaknya biasa deh buat orang, jadi nggak perlu diceritain dan nggak ada yang perlu dibangga-banggain juga, karena hal itu hal yang bisa dibilang minimum lah buat orang gitu. Nah terus kadang juga ngerasa kalau misalkan kita nyeritain gitu yang emang menurut kita wah banget, saya tuh selalu mikir kayak orang ngejat saya sombong gak ya kayak gitu. Takutnya tuh saya tuh langsung mikir kayak takutnya ntar dipikir sombong deh, atau enggak takutnya nanti dia nganggapnya kayak apa sih Cecil, kayak ngapain sih ngomong kayak gitu, atau kayak di perihal ngerasa bener-bener ngerasa nggak percaya diri banget itu kan. Tadi kayak Sarin kan sempat cerita ya, kayak sempat nyontoin juga perihal tentang kayak kalau presentasi kayak gimana kayak gitu. Nah saya juga kadang ngerasa nggak percaya diri banget itu kalau lagi presentasi itu, yang karena sebenarnya wajar kalau semua mata itu kan tertuju gitu kan, karena pasti mendengarkan atau apa. Nah tapi kadang tuh saya ngerasa kayak tatapan mereka itu tatapan yang menyeramkan gitu loh. Jadi kayak ngerasa kayak mereka ngomongin deh kayak gitu. Kadang saya tuh terlalu kemakan sama yang ada di pikiran saya gitu. Baik, terima kasih Cecil. Jadi kalau dari Cecil sendiri sebenarnya yang pertama itu adalah persepsi tentang diri sendiri. Jadi pencapaian pribadi yang udah Cecil capai selama ini tuh jadi terlihat kecil karena sudah mendapatkan mungkin yang kelihatan lebih besar menurut Cecil dari pencapaian orang lain gitu ya. Terus yang kedua mungkin diperkuat dengan kayak bagaimana persepsi orang lain tentang apa yang Cecil lakuin gitu. Baik, terima kasih Cecil. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau menanggapi? Nah, kalau dari cerita aku kan kebetulan sama kayak Kesha sama Laura. Waktu libur semester tuh aku pernah hadir di pernikahan temen aku. Kebetulan emang kita tuh dulu SMP bareng lah. Aku datang dan aku ngobrol banyak, ketemu teman-teman SMP. Terus mereka pada cerita tentang pekerjaan mereka, mereka udah sukses, terus mereka bikin usaha sendiri, pakai nama sendiri. Kadang aku merasa kayak
dia aja bisa, kenapa aku nggak bisa gitu loh. Kayak merasa kayak gila, hebat banget sih temen gue udah bisa sampai di titik sekarang, sampai bisa bikin brand sendiri, sampai bisa bikin banyak customer yang datang lagi ke dia. Kadang aku tuh kayak pengen berusaha, apa aku coba ya, apa aku coba kayak gitu. Kadang kayak ngerasa, tapi gue takut gagal gitu, gue takut gagal karena ngerasa kayak belum percaya gitu sama diri sendiri kalau untuk buka usaha kayak temen aku gitu. Sedangkan dia kan usahanya udah sangat banyak menurut aku ya, karena dia setiap ada usaha baru selalu diposting di semua sosial medianya dia kayak gitu. Terus teman-teman aku yang lain juga udah pada kerja. Jadi mereka tuh kayak beda pembicaraannya gitu, beda. Mereka itu buka pembicaraannya itu tentang pekerjaan, sedangkan aku anak kuliah yang cuma kayak aku nuntut ilmu nih, harus bisa lulus dari kuliah kayak gitu. Terus aku ngerasa kayak enak ya, jadi mereka udah bisa punya penghasilan sendiri, sedangkan aku masih harus mendorong tua aku kayak gitu. Terima kasih Kak Fadia sudah berbagi ceritanya. Jadi kalau dari Kak Fadia sendiri sebenarnya itu karena tekanan pertemanannya, kayak pertemanannya mungkin sudah menurut Kak Fadia sendiri sudah dewasa, sudah bisa mempunyai sesuatu yang dimiliki gitu, sampai punya brand yang segede itu tadi. Terus jadinya melihat ke diri sendiri pun kayaknya nggak bisa deh untuk mencapai itu gitu. Oke, mungkin untuk Novi terakhir tadi kayaknya menyimak banget. Mungkin Novi sendiri mau memberi tanggapan atau mungkin merasa relate dengan apa yang teman-teman tadi sudah ceritakan? Kalau menurut saya tadi kan kayak kata Cecil tadi ya, pas presentasi itu kita kayak diliatin gitu kan yang sekelas, terus jadi ngerasa gugup sama cemas, terus kayak jadi overthinking gitu kan, gimana kata orang pas kita lagi presentasi gitu. Terus karena diliatin itu, terus kayak jadi presentasinya tuh jadi gimana ya, ngomongnya tuh jadi belibet, terus jadi gugup gitu, jadi cemas, terus jadi gemeteran gitu. Udah sih. Berarti kalau dari Novi sendiri mungkin lebih ke lingkup ketika presentasi, ketika Novi itu presentasi, Novi takut apa yang disampaikan sebenarnya nggak sesuai sama yang Novi pelajarin gitu ya. Tapi kalau misalkan dari kalian masing-masing, ketika kalian seperti itu tuh, sebenarnya kalian tuh apa sih yang kalian lakuin gitu? Kan kalau misalkan kayak tadi masalahnya Kesha itu merasa kalau misalkan teman-temannya itu sudah mendapat pencapaian masing-masing, terus Kesha belum, mungkin habis itu si Laura juga merasakan hal yang sama seperti sesuatu yang udah rasain. Kak Fadia pun seperti itu mengenai lingkup pertemanan, terus habis itu tekanan akademik gitu. Novi pun sama tentang lingkungan akademik gitu. Ada nggak sih sebenarnya yang kalian lakuin atau yang mungkin sebenarnya kalian tahu kalian harus melakukan apa, tapi mungkin nggak jadi karena kalian kurang merasa percaya diri gitu? Mungkin boleh diwakilin oleh salah satu anggota. Mungkin kalau misalnya dari saya sendiri ya, atau mungkin ini bisa mewakili seluruh anggota. Kalau saya sih sebenarnya pengen ada rasa ingin mencoba gitu, pengen nyamain mereka, tapi kan pasti setiap orang kan punya jalan yang masing-masing ya. Udah mencoba untuk nyamain, tapi kita nggak ada yang tahu nasibnya kayak gimana, apakah bakal sama atau enggak gitu. Yang penting udah berusaha. Tapi sometimes ada orang yang kayak takut duluan gitu sebelum mencoba, kayak takut gagal, takut juga kekurangan ekonomi untuk nyaingin pencapaian orang lain gitu. Pasti kan karena pencapaian seseorang tuh pasti dibalik itu juga pasti ada sangkut pautnya sama ekonomi kan, sedangkan ekonomi orang tuh beda-beda juga. Terus ya itu sih sebenarnya, takut gagal, takut nggak sama orang lain, terus juga udah mencoba tapi ternyata tetap aja gagal kayak gitu. Baik, terima kasih sekali Laura sudah memberikan tanggapannya. Jadi kalau dari yang aku tangkap atau dari yang aku pahami itu, Laura merasa mungkin
beberapa mungkin ada yang sama Laura sendiri sudah mencoba gitu, tapi tetap aja merasa kayak ada yang kurang karena melihat orang lain itu mungkin effortless itu ya ketika ingin mencapai itu gitu. Oke, baik. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Kita akan coba untuk melakukan kegiatan appreciation circle. Jadi di mana kalian ini kan kalian masing-masing sudah berbagi pengalamannya. Entah Fadia yang merasa pencapaiannya kurang dari teman-temannya, jadinya merasa kurang percaya diri, terus Laura merasa balik lagi sama gitu kan, terus Cecil juga merasa takut akan judgement orang lain ketika ingin berusaha menyamakan apa yang ingin Cecil capai sama orang lain gitu kan. Novi pun sama, takut merasa judgement karena mungkin awalnya sudah memberikan yang terbaik, tapi takut penilaian orang lain itu mempengaruhi pribadi dari Novi. Terus habis itu Kisha sendiri merasa hal yang sama, kayak pencapaian orang lain mungkin terlihat lebih besar dari apa yang sudah dicapai pribadi gitu kan. Kasih satu kalimat positif, tapi bukan sekedar pujian biasa seperti kayak kamu tuh udah melakukan yang terbaik kan gitu, tapi benar-benar dari apa yang kalian rasain dan kalian dengar dari apa yang sudah diceritakan oleh masing-masing. Jadi ketika Kak Fadia berbagi cerita, kalian boleh kasih satu kalimat masing-masing untuk Kak Fadia. Itu boleh apa aja dari apa yang mungkin kalian dengar, dari cara Kak Fadia berbicara, dari cara Kak Fadia itu mungkin dari apa yang dia jawab tadi, kalian ngerasanya Kak Fadia sebenarnya udah berusaha tapi mungkin mengecilkan usahanya tersebut. Jadi di sini kita akan melakukan kegiatan tersebut, tapi untuk bagi yang mendengar itu cukup mendengar aja. Jadi biarkan seseorang itu menyampaikan sesuatu dan kalian cukup mendengarkan dengan nyaman gitu ya. Mungkin sebagian dari kita sebenarnya, dari yang aku tangkap tadi adalah kita tuh sering banget mengecilkan apa yang sebenarnya kita udah capai gitu kan. Jadi sebisa mungkin dengan adanya sesi konseling kelompok ini, kita tuh bisa meningkatkan kepercayaan pribadi masing-masing dengan mendukung capaian masing-masing satu sama lain gitu. Mungkin boleh dimulai dari siapa dulu? Okay. Ini untuk orang mau jadi kalau satu boleh. Kalau dari saya sebenarnya pertama-tama terima kasih untuk Kak Fadia, Keisha, Novi, Cecil yang udah berbagi cerita yang kurang lebih sebenarnya kepercayaan diri menurun tuh sama kayak saya. Pertama-tama untuk Cecil dan Novi ya, karena kan masalah presentasi ya, kepercayaan diri presentasi yang takut dijudge dan pas presentasi takut gitu dilihatin sama teman-teman. Kalau dari saya pertama-tama terima kasih banget udah cerita, udah berbagi cerita. Tapi dari saya sendiri untuk Cecil dan Novi, sebenarnya saya sebagai orang yang suka dengerin orang presentasi, dari saya tuh nggak ada sama sekali pemikiran yang kayak kalian pikirin. Saya tuh jujur benar-benar kalau misalnya ngeliat orang presentasi, saya nggak pernah ada pemikiran kayak ini dia so tau banget ini. Jadi kalian jangan ada pemikiran kayak gitu, karena nggak semua orang bakal pakai pemikiran kayak gitu. Mungkin ada satu atau dua orang, tapi kalau dari saya sendiri saya enggak gitu, karena benar-benar pure ngeliatin dan ya udah gitu. Kalau misalnya kalian setaunya sampai segitu ya udah nggak apa-apa gitu loh, karena itu adalah pencapaian kalian. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu insecure gitu loh sama apa yang udah kalian kasih ke orang lain kayak gitu, karena itu adalah ilmu juga sebenarnya gitu, dan itu sangat bermanfaat untuk orang lain, terutama saya. Dan untuk Kak Fadia dan juga Keisha yang kurang lebih sama kayak saya, masalah kepercayaan dirinya, terima kasih udah berbagi cerita. Aku sangat amat bangga dan ngerasa oh ternyata ada yang sama kayak aku ya gitu. Terus untuk kalian sih sebenarnya karena sama kayak aku sebenarnya nggak bisa ngasih cuma bisa bilang makasih, karena aku juga masih coba untuk menerima diri aku sendiri juga. Aku masih mencoba untuk lebih menyayangi diri aku, lebih kayak memuji diri aku dan gak mau nyamain orang lain sama kayak aku gitu kan ya. Tapi yang perlu aku cuma kasih tahu satu ke kalian, mungkin belajar untuk menerima diri sendiri aja sih. Jangan pernah nyamain orang lain sama kita, karena kan setiap orang pasti punya nasibnya masing-masing ya dan pencapaian masing-masing. Jadi untuk kalian berdua
ya udah coba untuk menerima diri lebih lagi aja. Itu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih untuk Clara sudah menyampaikan tanggapan pribadinya. Mungkin untuk satu orang lagi boleh menyampaikan apresiasi kepada masing-masing anggota. Sebelumnya makasih teman-teman udah mau cerita, udah kelihatan nyaman juga untuk cerita, udah lumayan luasa lah gitu ya. Pertama untuk Cecil sebenarnya saya juga sebagai temannya Cecil, kalau misalnya dengar Cecil cerita tuh justru saya seneng karena pembawaan dia ketika dia presentasi atau lagi cerita-cerita biasa aja itu dia kelihatan excited dan nyaman gitu. Dan sebenarnya apa yang kamu sampaikan tuh nggak begitu penting, tapi gimana kamu ngebawainnya aja tuh udah orang tuh nggak tahu, wah ini tuh menarik gitu dari cara kamu ngebawain tuh apa itu. Oke, bagus kayak itu. Terus untuk Nopi juga sama sebenarnya. Cara kamu presentasiin sesuatu kalau misalnya lagi presentasi di depan itu juga sebenarnya oke aja, nggak apa ya, menurut aku kamu kalau misalnya lagi ngerasa nggak percaya diri, kamu bisa lebih pede aja sama apa yang kamu pahamin. Walaupun kadang memang kita semua pasti kalau presentasi kadang baca lah di HP, di kertas segala macam, itu hal wajar. Dan kalau dengan kamu paham sama materi itu tuh bisa bisa ngebuktiin kalau misalnya kamu itu emang pantas buat ngepresentasin itu. Jadi semua baik-baik aja. Terus juga untuk Laura dan Kak Fadia, kebetulan kita kan sama ya. Aku juga apa ya, kayak yang Laura tadi bilang, mungkin bisa lebih meningkatkan untuk self love aja sih, kayak sering-sering afirmasi ke diri sendiri. Kalau misalnya kita setelah melakukan sesuatu tuh bilang, oh, kalau misalnya aku tuh bisa, aku tuh emang pantas dan berhak untuk ngelakuin hal seperti ini. Walaupun memang ada, ya nggak mungkin nggak ada omongan negatif dari orang lain, ya pasti ada. Dan itu bisa jadi dorongan motivasi untuk diri sendiri aja. Jadi kita tuh, oh orang tuh nilai kita begini, berarti ini kita bisa tingkatin lagi di tingkat ini, tingkatnya apa gitu. Dan untuk hal-hal yang kita rasa rasanya udah menguasai lah, udah bisa, itu dipertahankan lagi aja lebih, karena kan kalian tahu nih titik kayak charmnya kalian sendiri itu apa. Itu bisa ditingkatin lagi kalau misalnya memang kalian merasa ada yang kurang. Tapi untuk self love sendiri, kita tuh harus berpikir kalau misalnya kita tuh punya ceritanya masing-masing. Jadi kita tuh nggak perlu dengerin kata orang lain, mau buruk mau apa, kita bisa mementingkan diri kita sendiri dulu. Terima kasih untuk Keisha sudah memberikan apresiasi kepada sesama anggota. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari kalian, dari Kak Fadia yang mungkin belum bersempatan ngomong ya, ada Cecil sama Novi, ada yang ingin mewakili mungkin dari apa yang tadi dari Laura sudah sampaikan, terus habis itu dari Keisha sudah sampaikan, bisa ungkapkan mungkin perasaannya bagaimana setelah aktivitas tadi, atau mungkin boleh tanggapannya terhadap apresiasi dari Keisha ataupun Laura. Oke, pertama-tama setelah mendengarkan dari apresiasi dari Laura terus Keisha, saya merasa cukup lega karena oke, baik, berarti jadi saya tahu gitu kalau misalkan pada saat saya cerita, pada saat saya presentasi, bahwa nggak semua orang itu yang saya pikir bakal ngejat saya itu tuh ternyata enggak gitu loh. Jadi ternyata mungkin benar yang Laura bilang, mungkin ada 1-2 orang atau berapa, tapi yang pasti nggak memungkinkan semua itu bakal ngejat saya semua gitu. Terus dari Keisha tadi juga, Keisha bilang kalau saya ini
cukup pembawaannya bisa menghibur orang gitu loh. Dan untuk perasaan saya sendiri sih cukup lega aja gitu. Terima kasih Siska sudah berbagi tentang perasaannya. Mungkin dari Kak Fadi ataupun Kak dari Novi merasakan hal yang sama ya. Selanjutnya mungkin sebelum kita akhiri, aku mau dengar lagi mungkin dari apa yang kita udah lakuin saat ini. Ada nggak sih kira-kira satu atau dua hal yang bermakna bagi kalian yang mungkin insight-nya kalian dapat di sini, terus habis itu ada perasaannya mungkin sebelumnya nggak pernah muncul jadi muncul saat sesi konseling ini. Bisa diceritakan mungkin dari pribadi masing-masing untuk Novi ataupun Kak Fadia? Oke, terima kasih untuk sesi ini. Mungkin dari teman-teman semua aku mau bilang terima kasih semuanya udah untuk berbagi cerita sesama anggota. Jadi kayak aku merasa tuh lega lah, kayak aku sharing ke teman-teman, sharing ke semuanya kayak gitu. Terus perasaannya tuh kayak oh ternyata kayak gini loh, meluapkan yang ada di diri kita ternyata bisa lebih lega kayak gitu. Kalau untuk itu sih pas aja deh aku deh. Novi bisa silakan. Kalau dari saya sih kayak kalau dari insight ya. Jadi saya tuh tahu kalau misalnya ternyata nggak semua orang tuh ya berpikiran gimana sih kayak nggak sesuai sama yang apa saya overthinkingin gitu kan. Nggak semua orang tuh bakal ngejudge kita pas presentasi gitu. Ya, baik, terima kasih semuanya sudah berbagi pengalamannya masing-masing. Terima kasih sudah menyampaikan tanggapan, terus habis itu apresiasi yang bisa aku dengar tuh kalian sebenarnya sangat menghargai masing-masing seperti yang udah kita aturkan tadi di awal sesi acara. Sesi konseling maaf. Lalu untuk penghujung acara kali ini kita tutup dengan terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman masing-masing. Terima kasih sudah punya keberanian dan mau untuk berbicara mengenai apa sih sebenarnya masalah pribadi kalian tentang kepercayaan diri ini. Ada yang mengenai tekanan akademik, tekanan sosial, melihat pencapaian diri sendiri jadinya merasa lebih kecil ketika mendengar pencapaian pribadi orang lain. Lalu ada yang merasa kecil karena mungkin melihat di sekitar itu udah punya nama yang besar, udah punya gelar, mungkin udah punya pencapaian masing-masing yang lebih terkenal dibandingkan diri sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau dari apa yang aku tangkap adalah kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang mungkin kita punya atau nggak punya gitu, melainkan kayak kepercayaan diri itu tumbuh dari pengalaman pribadi, bagaimana kita melihat diri sendiri, terus habis itu ditambah dukungan orang lain. Tadi mungkin bisa dirasakan setelah kalian dapat apresiasi itu, kalian jadi merasa oh iya sebenarnya aku tuh udah mencapai sesuatu loh, sebenarnya aku tuh udah bisa mencapai sesuatu yang mungkin gak pernah aku pikirin sebelumnya loh. Sebenarnya tuh aku udah merasa cukup berharga loh. Sebenarnya tuh aku cukup pantas untuk dimiliki loh, karena aku udah pernah mendapatkan pencapaian seperti itu. Kita juga bisa melihat tadi mungkin orang-orang di sekitar kita itu bisa melihat gitu sebenarnya achievement kita itu apa, tapi kita sendiri nggak ngerasa kita mendapatkan apa gitu ya. Mungkin untuk selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita tutup banget nih sesi kita kali ini, boleh nggak aku dapat mungkin dari kalian ada yang melakukan satu langkah kecil untuk
coba mengembangkan kepercayaan diri ini, karena tadi kan kita udah ngeliat nih, ketika kita mengapresiasi orang lain atau mengapresiasi diri sendiri, kita juga jadi merasa, oh iya ternyata aku nih berharga loh untuk dimiliki, aku tuh bisa loh seperti ini gitu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan satu kali lagi untuk apa sih yang kira-kira setelah sesi konseling ini yang kalian lakuin. Mungkin saat pagi kalian jadi suka journaling karena ingin mencoba untuk menumpahkan segala sesuatunya di situ, terus kalian jadi tahu gitu apa yang kalian harus lakukan gitu. Ada yang mungkin ingin mewakili dari Cecil, Novi, Keisha, Kak Fadia ataupun Clara? Boleh, silakan. Kalau dari saya sendiri sih mungkin untuk kedepannya lebih menerima diri sendiri ya. Kalau misalnya untuk journaling, sebenarnya saya dari dulu udah suka journaling, bahkan sampai sekarang. Jadi ya salah satu halnya sih ya journaling sih, karena apa-apa kalau misalnya di suatu hal atau mau itu suka ataupun duka, saya tuh suka nulis-nulis di buku jurnal saya gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Laura. Semoga tetap komitmen untuk melakukan itu ya, karena kan tadi kayak yang Laura udah bilang, journaling itu salah satu yang mungkin membantu Laura untuk mengembangkan kepercayaan diri itu. Mungkin itu aja kalau dari saya, Kesarinya Nasma, sebagai fasilitator sesi kali ini. Dan ingat, kalian gak pernah sendirian dalam merasakan hal ini gitu. Kalian bisa mencurahkan hati ke teman, ke journaling seperti yang Laura mungkin lakuin. Terus juga terima kasih sudah menyampaikan segala sesuatunya, tanggapan, pengalaman pribadi kalian yang mungkin kalian sebelumnya merasa takut untuk dicurahkan gitu. Itu terima kasih banget sudah mengeluarkan semuanya di sini. Terima kasih juga udah hadir dan mengambil kesempatan untuk berbagi sama aku sendiri. Pokoknya semoga kalian bisa mengembangkan lagi apa yang mungkin kalian sudah punya, untuk lebih pede lagi dengan apa yang kalian capai masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.